surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lagi kasih tepuk tangan bagi Allah. Haleluya, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Lagi, mari katakan Hosana. Kau yang layak, Yesus yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab nama-Mu mulia, nama-Mu indah Tuhan, nama-Mu perkasa, nama-Mu hebat, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang atasnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah Allah. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana.
Puji nama Tuhan, kita semua bersuka cita hari ini, amin. Kita mau beritakan kebenaran Tuhan kita, kedahsyatan Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari semua umat Tuhan katakan. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Katakan ku mau beritakan Ku mau berkata sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. sing. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Dan setiap bitakan nama-Mu Yesus. Lebih lagi katakan. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan Sampai seluruh dunia lebih keras tahu, katakan Yesus. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. One, two, go. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Dan setiap bitakan nama-Mu Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan. Kami akan setia beritakan nama-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jiwa muda katakan. Here we go. Hey, 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 hey. Mari sama-sama nyatakan. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan. Beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Dan setiap bitakan nama-Mu Yesus. Dan setiap bitakan nama-Mu Yesus. Kami akan setia beritakan nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi menerima lawatan Tuhan? Semua katakan haleluya. Kami mau terima api-Mu Tuhan. Kami mau terima lawatan api-Mu Tuhan. Kami mau terima api-Mu. Kami mau terima api-Mu Tuhan. Bakar.
besar kasih setiamu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu tergenapi. Perkenan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Terkagum akan indahnya setia-Mu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, Semuanya ada hanya karena-Mu. in every season we will worship You. Amin. In every moment it's Your goodness we pursue. Amin. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Lagi. In every season we will worship You. Amin, Jesus. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Hallelujah, Kau terbesar. Hallelujah, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Bimbang hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Kami saksikan kebaikan-Mu. Ya Jesus. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik
jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh Kami bawa hati. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh Urapi kami lebih lagi. di Shikaralaba, yaralaba, yaralaba. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup Lebih lagi Tuhan. di Lebih lagi. altar-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan. Curahkan. Penuhi kami dengan lawatan. Jamahan Shikaralaba, yaralaba, yaralaba. berserah Yaralaba, shikaralaba, yaralaba. Shikaralaba, yaralaba, 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 Kau yaralaba. ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu Yes. berserah penuh Amin. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami Roh Kudus kami perlu Roh Kudus yang terus menguatkan kami, mengurapi, menghibur kami. Kami juga perlu Roh Kudus yang buat kami bisa mengerti akan isi hati-Mu, akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi kami semua di momen yang spesial ini. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan roh yang luar biasa buat kami.
Kami tidak ditinggalkan sendiri, tapi Tuhan berikan Roh Kudus yang luar biasa. Makasih karena itu kami mendengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita baca firman-Nya Kisah 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, bersama-sama kita baca ya. 4 ayat kita baca. Oke, 2 dengan semangat tentunya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika langit tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, berikan salam shalom. Luar biasa. Bisa lihat sekali lagi, katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, saya suka sekali dengan wajah-wajah yang penuh semangat. Siapa yang diberkati hari ini? Luar biasa ya. Dari mak-mak sampai anak-anak sudah memberkati kita. Mereka berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat talenta yang luar biasa. Mereka tidak sekedar tampil, tapi mereka juga sudah latihan karena mereka ingin memberikan yang terbaik. Kemarin masih sedikit belepotan, tetapi hari ini enggak sempurna, tapi sangat luar biasa. Jauh lebih baik dari waktu kemarin geladi bersih. Jadi mereka bayar harga yang luar biasa. Dan saya juga mau kasih aplaus buat jemaat Tuhan yang terus setia beribadah. Kalau pengisi acaranya aja yang dipuji, jemaat yang gak dipuji, takutnya minggu depan gak datang lagi. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan apa? Hari apa ini? Hari Kamis. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, penting sekali buat kita semua. Seorang hamba Tuhan, Ray Fowler, dia berkata, kita mungkin tidak membicarakan kenaikan Tuhan Yesus sebanyak kita membicarakan tentang salib. Kita mungkin tidak membicarakan kenaikan Tuhan Yesus sebanyak kita membicarakan kebangkitannya. Kemudian dia berkata, namun kenaikan itu juga merupakan event yang tidak kalah pentingnya buat iman kekristenan kita. Kemudian dia juga berkata, salib kosong karena Yesus mati. Kubur kosong karena Yesus bangkit. Dan dia berkata, bumi kosong karena Yesus naik ke surga. Tapi yang luar biasa, dia melanjutkan bahwa hidup kita, hidup orang percaya, enggak pernah kosong. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia turunkan Roh Kudus untuk memenuhi setiap saudara dan saya. Amin.
Waktu saya baca quotes ini saudara, itu saya langsung bergejolak dalam hati saya. Kalau ini kok diam aja ya? Katakan bersama saya, yes. Di dalam saya ada Roh Kudus yang luar biasa. Kenaikan artinya juga adalah perpisahan. Setiap kita pasti pernah mengalami perpisahan. Baik perpisahan dengan teman, dengan orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin dengan pacar. Kita pernah mengalami perpisahan. Terkadang perpisahan itu menyisakan satu kesedihan. Kadang-kadang perpisahan itu juga menyisakan satu kekosongan atau kehilangan. Atau perpisahan juga bisa mengakibatkan rasa takut, rasa khawatir. Kalau kita lihat dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dia juga pernah mengalami satu perpisahan. Yang pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Harus terpisah. Manusia harus terbuang dari Taman Eden. Tapi kita bersyukur bahwa rencana keselamatan Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, enggak berhenti sampai di situ. Dia terus berusaha menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus juga pernah berpisah dengan murid-muridnya ketika dia mulai menapaki jalan salib. Enggak ada muridnya yang menyertainya. Meninggalkan Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kesendiriannya. Tuhan Yesus juga pernah mengalami perpisahan yang paling menyedihkan di dalam kehidupannya. Yaitu ketika dia berpisah di kayu salib. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. 3 hari dia berpisah dengan Bapa yang di surga. Karena apa? Menanggung dosa saudara dan saya. Karena dia harus menanggung. Saya jadi pengen nangis. Biasa ketawa nangis nih Sarah. Menanggung apa? Dosa saudara dan saya. Amin. Tapi kita bersyukur bahwa hanya 3 hari setelah itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Tuhan kita bangkit. Amin. Tuhan kita bangkit. Enggak selamanya dia berpisah dengan Bapa di surga. Dia menyatu kembali dengan Bapa di surga. Katakan amin. Nah, ada satu yang membedakan, itu perpisahan dengan muridnya. Yang terakhir adalah ketika dia berpisah dengan murid-muridnya. Karena dia harus terangkat dari surga. Apa yang membedakan? Waktu kematiannya, murid-muridnya ngalami satu kebingungan, kekosongan, kesedihan, kehilangan dan segala macam. Nah kan itu hari ini yang mungkin ngalami kesedihan. Yuk, kalau tadi kita lihat lagunya, semua lagu sukacita. Emak-emak bersukacita. Anak-anak muda bersukacita. Saya sampai toel Pak Joni tadi. Pak Joni, anak-anak gila yang gak ada capeknya ya. Bukan maksudnya anak-anak itu gila, bukan. Tapi tenaganya luar biasa. Apalagi udah lompat, bakar. Nggak ada mati, joget terus ya. Kayaknya hari ini mereka udah nggak perlu exercise lagi, udah cukup deh ya. Luar biasa. Mereka semua bersukacita. Doa saya nggak ada yang sedih lagi.
Amin. Doa saya nggak ada yang merasa sendiri lagi. Doa saya semua kembali sukacitanya. Doa saya kita tinggalkan segala kesedihan kita. Amin. Dan kita mau berjalan dalam satu pengharapan. Kenapa mereka bersukacita? Seperti dikatakan dalam kitab Lukas 24:52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Kenapa? Ada satu pengharapan. Firman Tuhan berkata, aku pergi, tapi aku tinggalkan rohku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Katakan amin. Hari ini kalau ada yang merasa, Pak, saya rasanya kalah. Jangan kalah terus. Engkau pemenang. Pak, saya hampir nyerah. Hari jangan ada yang berkata, aku sudah menyerah. Engkau bisa ngalami terobosan. Hari ini ada yang berkata, Pak, saya udah capek. Hari ini bangkit. Kita sudah diberikan kuasa. Bukan kuasa yang biasa-biasa, tapi kuasa dari surga yang tidak lain adalah Roh Kudus. Dan ada satu pengharapan yang lain seperti yang dikatakan oleh malaikat yang menyertai Yesus ketika Yesus naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, janjinya, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan pasti ditandai dengan terang yang luar biasa. Kemuliaan pasti ditandai dengan terang yang luar biasa. Jangan sampai hari ini ada yang mukanya gelap. Tidak berpengharapan. Tapi biarlah wajah-wajah kita memancarkan kemuliaan. Katakan amin. Tadi saya cerita hari Minggu kemarin. Saya diajak makan nasi uduk encim Sukaria. Di Kapling, saudara. Ada yang pernah makan nasi uduk encim Sukaria? Enggak pernah ya? Siapa yang pernah bisa angkat tangannya supaya saya tahu? Oh Tuhan, enggak ada yang kenal. Namanya aja encim Sukaria. Ya, berarti si encim suka beria-ria. Jangan kalah sama encim. Encim saudara, katakan Sukaria. Katakan bersama saya mau bersukaria. Katakan yes. Nah, bukan encim Sukarianya yang saya mau beritakan. Bukan nasi uduknya yang saya mau beritakan. Bukan ketupatnya yang hauce yang saya mau beritakan. Tetapi setelah makan, begitu keluar, ada seorang pengamen. Nyanyinya luar biasa. Dan ini yang saya suka. Karena saya sedang mempersiapkan firman ini. Dan kayaknya cocok banget saudara. Dia nyanyi apa? Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Kau tetap menanti. Katakan yes. Yang muda-muda nggak tahu lagu itu ya. Yang udah rada uzur itu yang ciptain Minggus Tahitu. Saudara gak kenal kan Minggus Tahitu? Itu tetangga saya waktu tinggal di Enclek.
Wah, keren banget lagu itu, saudara. Sama dengan firman-Nya. Dia pergi, tapi dia akan kembali. Manusia bisa pergi meninggalkan kita dan janji akan kembali lagi. Tapi janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Tuhan kita dia janji, dia pasti menggenapinya. Satu saat nanti dia akan kembali datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Satu syaratnya, setia menanti. Katakan bersama saya mau setia menanti. Katakan amin. Yuk lihat suami istrinya yang sebelahnya. Setia. Katakan amin. Kok melototin saya? Katakan haleluya. Ya. Ya. Yuk kita setia menantikan. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita lihat di dalam Alkitab, biasa kalau orang mau meninggal tuh, kalau sempat saudara, dia suka pesan-pesan ya. Ya, Abraham, dia kasih berkat, kasih pesan buat anaknya. Ishak, dia kasih berkat buat anaknya. Betul ya saudara ya? Wah, Yakub dia bernubuat buat anak-anaknya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus itu juga ada pesan. Pesan yang begitu spesial buat kita semua. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, biarlah ini kita pegang bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara bukan pribadi-pribadi yang biasa-biasa. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, siapa sih lawan kita? Orang nanya nggak ada yang jawab. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, siapa sih lawan kita? Banyak. Tapi saudara nggak akan kalah dengan musuh-musuhmu. Engkau akan alami kemenangan demi kemenangan. Katakan yes. Ada koko saya Pak Yanto, shalom. Aduh luar biasa. Katakan yes. Masa kalah sama siapa namanya persoalan. Masa kalah sama tantangan. Yuk hari ini kita bangkit bersama-sama. Kita rayakan kemenangan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan bersama saya mau hidup berkemenangan. Katakan kiri kananmu, kamu harus hidup berkemenangan. Katakan amin, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, judulnya lah baru ngomongin judul dari tadi udah ngomong setengah jam. Estafet, katakan estafet. Ya, bukan estape. Beda, ini estafet artinya ada tongkat yang harus kita teruskan. Nah, Tuhan memberikan, dia bukan sekedar naik, tapi dia rindu gerejanya melanjutkan apa yang sudah dia lakukan selama dia melayani di dunia. Dan tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan memberikan tongkat itu kepada kita semua. Nah kan itu hari ini yuk kita bawa tongkat itu. Kita selesaikan sampai akhir hidup kita. Amin. Mudah-mudahan sebelum Yesus datang, kita sudah setelah ketika kita bawa tongkat, Yesus datang lebih dahulu. Amin. Dan kita bisa melihat ke surga, ke atas. Wow, katakan wow. Saya bisa membayangkan kayaknya, wow keren banget saudara. Wow, kok itu ada mati lampu satu. Tapi surga lampunya nggak pernah mati. Karena PLN yang nggak bayar saudara.
kemuliaannya jauh lebih terang dari terang PLN, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini. Apa sih yang ditugaskan kepada murid-muridnya? Firman Tuhan berkata yang pertama, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai kemana? Ke ujung bumi. Nah, ini yang pertama ya. Kalau kita lihat berita di dalam Alkitab, Yesus setelah dia dicobai di padang gurun dan dia mulai melayani, berita yang dia sampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Begitu juga Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus melayani, yang membuka jalan buat Yesus melayani, dia tampil di padang gurun dan berseru-seru dengan kalimat yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kisah 1 ayat 8 berbicara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan jadilah saksiku, kata Tuhan. Jadilah saksiku, kata Tuhan. Artinya yang harus kita beritakan bukan kita pribadi lepas pribadi. Yang harus kita beritakan bukan kelompok demi kelompok. Yang harus kita beritakan bukan gereja dalam satu organisasi. Tetapi yang harus kita beritakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang harus kita beritakan adalah kebenarannya. Katakan amin. Petrus ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah itu dia mulai melayani, dan ketika dia berjumpa orang lumpuh, dia berkata, emas perak aku tidak punya, tapi aku datang dalam nama Yesus. Katakan keren. Dia enggak beritakan dirinya. Amin. Hari ini saudara mungkin enggak punya emas dan perak, tetapi engkau punya Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin enggak punya rumah, tetapi engkau punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara mungkin enggak punya segenggam berlian, emas dan perak, tetapi engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tidak selamanya engkau tidak punya sesuatu. Satu saat nanti engkau punya emas dan perak, dan engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya rumah yang luar biasa. Engkau juga punya Tuhan yang luar biasa. Engkau diberkati luar biasa, dan engkau juga punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika engkau diberkati, tetap satu yang harus kita beritakan. Siapa? Nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kerajaannya yang harus kita beritakan, dan segala kebenarannya. Yohanes, kok gue nengoknya ke sana terus ya? Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru di padang gurun. Kenapa? Dia memberitakan kebenaran. Yohanes Pembaptis, dia berteriak di padang gurun karena dia memberitakan kebenaran. Tetapi banyak orang bukan kebenaran yang diberitakan, tetapi ketika dia ada di tengah-tengah kumpulan banyak orang, dia tidak berteriak-teriak, tetapi dia berbisik-bisik. Saudara tahu maksudnya? Si itu saudara tahu maksudnya? Sekali lagi belum tahu. Si itu saudara tahu maksudnya? Enggak tahu juga. Pak Kusmin gantiin saya khotbah. Ya, bukan kebenaran yang dia beritakan, tetapi yang dia beritakan adalah gosip. Katakan bersama saya. Katakan bersama saya,
Gosip. Semakin pelan bisikannya, semakin panas isinya. Apalagi kalau sudah pakai bahasa-bahasa rahasia. Apalagi kalau sudah pakai nada-nada yang rahasia. Apalagi kalau sudah ada telunjuk di mulut tapi ngomong, saudara. Maksudnya gini kan diem ya. Tapi dia ngomong. Itu saya yakin gosipnya itu levelnya udah internasional. Yang namanya kebenaran harus diberitakan dengan lantang. Tapi kalau ngomongnya bisik-bisik, apalagi udah rahasia-rahasia, itu bukan kebenaran. Tapi saya yakin di sini, engkau memberitakan kebenaran, engkau memberitakan kabar baik, engkau memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus, Dia Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang bangkit, Dia Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Gosip itu gerakan orang sirik cari perhatian. Singkatan. Ya. Tapi di sini saya lihat pribadi-pribadi yang luar biasa. Kayaknya lapar semua ya. Katakan, saya mau beritakan kebenaran. Amin. Dengan lantang, gak sembunyi-sembunyi. Karena saudara adalah terang dunia. Saudara garam dunia. Kita harus beritakan kebenaran itu. Mulut diciptakan di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang banyak fitnah, saudara. Apalagi kalau udah bunyi, saudara, udah banyak fitnah. Lu ya. Katakan yes. Tuhan saya Tuhan yang hebat. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Katakan Tuhan kamu Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Yang pertama, kita jadi saksi. Saksi siapa? Bukan saksi diri sendiri. Petrus dia langsung menyaksikan Tuhan. Perempuan Samaria apa yang dia saksikan bukan dirinya, rusak dirinya. Suaminya 5. Mau beritain apa? Nah, kita bersyukur di tengah-tengah kelemahan kita. Saudara dan saya, kita dipilih Tuhan. Amin. Jangan saksikan kehebatan kita. Kita selalu ada kekurangan. Tetapi Tuhan kita enggak ada kekurangan sedikit pun. Dia sempurna. Dia luar biasa. Katakan yes. Lihat kiri kanannya. Jadi saksi bro. Katakan amin. Murid yang sebelumnya enggak percaya akan kebangkitan langsung memberitakan Injil. Bukankah kita sering merayakan hari kebangkitannya? Bukankah kita pribadi-pribadi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Petrus dan rekan-rekannya langsung memberitakan Injil, tugas yang sama diberikan kepada kita. Tongkat estafet diberikan kepada saudara dan saya. Untuk kita melakukan hal yang sama. Kita beritakan Injil kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama, ya, kita menjadi saksi. Yang kedua, Kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini yang kedua. Yang kedua ada power. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita lemah. Kita gampang jatuh. Karena itu dia berikan roh yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Roh yang memiliki power. Roh yang memiliki dunamos.
roh yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Roh yang memiliki energi yang luar biasa. Yang ketika kita biarkan Roh Kudus bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan lagi orang-orang yang lemah. Kita mudah kalah atau kita mudah jatuh. Kita mudah mengalami yang namanya keputusasaan. Saudara dan saya, ketika kita biarkan Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kita. Saudara pribadi-pribadi yang kuat, yang hebat, yang tangguh. Yang bisa berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Katakan amin. Dalam perjanjian lama ketika kita bisa melihat ketika Simson roh Tuhan berkuasa atasnya. Dia bisa melihat yang namanya harimau, saudara, itu seperti kambing, saudara. Harimau seperti apa? Kambing. Saya bisa bayangkan. Begitu Simson ngelihat harimau, dia cuma berkata, "Mbe." Ya nanti ya ibu-ibu kalau melihat suamimu yang kayak harimau, ada Roh Kudus dalam dirimu. Ya, jadi suami jangan galak lah. Ya. Suami-suami kalau melihat istri yang mengerikan, enggak tega bilangnya. Masa embe, bilang juga. Kita punya Roh Kudus yang hebat. Katakan amin. Gideon, Yefta, wah saudara, kecil, anak haram, tetapi ketika Roh Tuhan hinggap di atas mereka, mereka jadi pahlawan Israel. Petrus ketika Roh Kudus memenuhi dirinya, jadi satu pribadi yang sangat berbeda. Doa saya, kalau mereka bisa jadi pribadi yang luar biasa. Saudara dan saya, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Amin. Duncan Campbell dia bilang apa? Kerajaan Allah tidak akan berkembang, nggak akan maju dengan gereja yang dipenuhi oleh manusia. Gereja perlu dipenuhi oleh manusia. Tapi bukan sekedar manusia yang datang hanya sekedar melakukan rutinitas ibadah. Tetapi karena ada pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Gereja penuh oke. Tapi kalau pribadinya enggak dipenuhi Roh Kudus, biasa aja. Gereja penuh dan orang-orang yang datang ke gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang luar biasa. Amin. Saya yakin gereja akan berkembang luar biasa. Sayang enggak tepuk tangan. Katakan haleluya. Ya. Ya karena itu nanti kita doa ya terakhir. Ya yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Kita minta. Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Kita jadi pribadi-pribadi yang beda. Seperti murid-muridnya beda, saudara. Yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, minta terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang kuat. Yang ketiga, saudara. Ibu Noni sudah melirik saja. Pak Ju tadi kelewatan terus 5 menit, 10 menit. Tapi hari ini karena masih panjang, bisa lewatnya setengah jam. Terus sudah Pak, udah rencana nasi padang nih. Saya udah dibeliin nasi padang sama Cici Popi. Udah luar biasa. Saya sengaja tunda makannya habis ibadah ketiga karena lebih panjang.
Jadi bisa menikmati pelan-pelan saudara. Jangan iri hati. Ya, nanti pulang yang paling enak cari. Nah, apa? Yang ketiga, Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu menjadi sehati dan sejiwa, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, ini yang ketiga. Bicara tentang apa terjadinya perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Mereka yang tadinya hidup hanya untuk diri sendiri berubah. Mereka mulai lihat kiri kanan. Ketika ada yang butuh perhatian, mereka perhatikan. Ada yang kekurangan, mereka berkati. Ada yang perlu didoakan, mereka bergerak mendoakan. Dan mereka berkumpul seperti semua yang dia miliki adalah milik bersama. Kesusahanmu, kesusahan aku juga. Penderitaanmu, penderitaan aku juga. Sakitmu, sakit aku juga. Kesenanganku, kesenanganmu juga. Berkat yang kumiliki juga berkat kita bersama-sama. Katakan keren. Wah, gereja kalau bisa seperti itu, saya yakin banyak orang akan diberkati melalui kehadiran gereja. Dan saudara bersyukur ada di tempat yang tepat. Saudara setiap minggu memberikan persembahan. Kita gunakan buat mereka yang membutuhkan. Kok enggak amin? Bukan buat Pak Gembala. Bukan buat yang khotbah di depan. Istri saya udah pesan dari awal melayani. Awas ya. Kalau melayani minta-minta dari gereja. Saudara tahu, kalau istri udah ngomong awas ya. Jangan macam-macam maksudnya. Padahal nggak usah pakai kata awas ya, udah ngerti gitu. Tapi dia tekankan awas ya. Dan ternyata kita lakukan itu. Nggak apa-apa, nggak amin juga. Ini mah saya cerita. Dan ternyata luar biasa. Nggak akan pernah berkekurangan. Orang-orang yang melayani Tuhan nggak akan pernah berkekurangan. Yang di ujung gua belum tunjuk tuh. Katakan yes. Ya, karena itu yuk bersama-sama kita saling memperhatikan. Yuk kita mulai lihat sekeliling kita. Bukankah kota ini perlu doa-doa kita? Bukankah bangsa ini perlu doa-doa gereja Tuhan? Jangan kita membesarkan tembok gereja. Jangan hanya kita memikirkan kebutuhan gereja. Tapi kita gereja harus mulai berjalan keluar. Lihat kiri kanannya, jangan egois. Kok gak ada yang berani ngomong ke sebelahnya? Satu kali cerita dulu biar jangan ngantuk ya. Ini, wah emang jam ngantuk nih saudara. Ada seorang mahasiswi ceritanya, namanya juga cerita. Udah 3 kali dengerin, lu diam aja ya pada ya. Ada seorang mahasiswi ceritanya, dia mau bikin skripsi, dia mau interview beberapa orang. Dan kebetulan di sebuah halte bus, dia ketemu sama seorang bapak. Om, cantik mahasiswinya sudah. Om, aku mau interview, tanya-tanya sedikit boleh ya buat skripsiku. Ngelihat yang mau interview cantik, si Om langsung boleh dong katanya. Langsung boleh dong dengan semangat. Om ini cerita aja, seandainya nanti Om naik bus nih ceritanya. Dan Om dapat
tempat duduk. Begitu di perjalanan penuh. Di sebelah Om ada seorang wanita berdiri gelantungan. Om kasih tempat duduknya enggak? Enggak. Oh gitu. Kalau yang berdiri itu perempuan hamil, Om kasih tempat duduk enggak? Enggak. Kalau yang berdiri itu udah tua? Enggak. Kalau udah tua hamil juga? Namanya juga cerita. Biar seru kan? Om kasih enggak? Enggak. Kalau cacat, Om kasih juga enggak? Enggak. Om egois sama sih jadi orang sampai begitu. Itu kan mereka butuh tempat duduk. Om kan supirnya. Udah sampai situ doang ceritanya. Aduh, yuk lihat kiri kanannya jangan egois gitu. Ya apa susahnya sih berdiri sebentar kan? Kasih. Saya dikirimin video saudara. Ini video lucu-lucuan saudara. Ada lelaki bawa-bawa apa? Bawa-bawa bayi ceritanya saudara. Bawa-bawa bayi di depan seorang bapak-bapak. Dia begini, kayak memelas gitu saudara. Si bapak nggak tega saudara. Nih nggak egois tuh orang. Dia langsung berdiri, dia langsung duduk saudara. Itu yang dia gendong langsung buka, ternyata saudara jaketnya saudara. Dalamnya nggak ada apa-apa. Habis itu dia ngempeng ngedot saudara. Kayak orang bego gitu. Itu si bapak pengen marah, jadi ngeliat dia kayak yang bego gitu ya. Kayak orang kurang setengah. Jadi gak jadi marah. Pada ketawa semua. Ngeprank doang ini. Gue cerita doang sih udah. Katakan yes. Kasih menginspirasi dan mendorong kita untuk apa? Berbagi. Karena kasih artinya adalah berkorban. Kasih artinya adalah memberi sesuatu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang harusnya binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Katakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Yang keempat saudara. Matius 16 ayat 18 firman-Nya berkata, "Hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejamu." Firman yang sama juga disampaikan kepada kita. Tuhan menyebut nama kita masing-masing di atas batu karang. Tuhan akan mendirikan gerejanya. Artinya saudara dan saya adalah gerejanya. Matius 16 ayat 19-nya dikatakan bahwa ketika Tuhan mendirikan gerejanya, saudara dan saya, di sekeliling kita ada alam maut yang akan berusaha menguasai gereja. Karena firman-Nya berkata, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Saudara dan saya diberikan otoritas. Amin. Untuk mengusir segala yang jahat. Mengusir, mengalahkan alam maut. Nah karena itu kalau hari ini rasanya ada si jahat yang menguasai. Jangan takut. Engkau punya otoritas. Kunci kerajaan surga sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Di sini dikatakan kita tidak akan pernah mengubah dunia dengan datang ke gereja. Karena itu yuk kita jadi gerejanya. Karena di sana ada otoritas ilahi yang menyertai kita. Tadi dikatakan ada power, ada kuasa. Yang kedua ada otoritas. Ada satu label ilahi di dalam diri kita. Kalau saudara orang awam menghentikan truk di tengah jalan, truk itu nggak akan pernah berhenti. Karena saudara orang biasa,
Tapi kalau saudara pakai seragam uniform polisi, ketika saudara mengangkat tangan, truk itu akan berhenti. Karena apa? Otoritas. Ada wewenang. Nah, hari ini yang rasanya dikuasai oleh si jahat hari ini bangkit. Engkau punya otoritas. Kau bisa berkata, "Enyah, engkau dari hadapanku." Amin. Ketika suami pulang, jangan berkata, "Enyah, kau dari hadapan." Biarpun ngeselin, yuk kita persilakan masuk. Namanya juga suami, kadang-kadang kan ngeselin ya. Katakan, haleluya. Aduh. Matius 16 ayat 19. Kunci-kunci, bukan satu kunci. Kunci apa sih yang kita butuhkan? Yuk, kunci untuk membuka pintu. Kunci untuk membuka jalan-jalan yang tertutup. Kunci untuk membuka berkat yang tertahan. Kita bisa gunakan. Saudara dan saya sudah memiliki kunci itu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup Penuhiku jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. sembah Dia. Kami buka hati kami untuk Roh yang membaptis kami, Roh yang mengurapi, Roh yang memenuhi kami. Sini Dia, orang ramai-ramai Haleluya. Biar kita bersaat teduh sejenak. Hari ini ada satu doa yang pasti dijawab, yaitu doa untuk kita minta dibaptis oleh Roh Kudus. Doa untuk minta dipenuhi oleh Roh-Nya.
Firman-Nya berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang. Datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Hari ini engkau rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Firman-Nya berkata, barang siapa haus, akui, Tuhan, aku haus, aku perlu Roh-Mu. Dan mulai datang kepada Tuhan. Minta dengan sungguh, Tuhan, aku haus. Mulai buka mulutmu. Jangan berdiam. Mulai minum. Dari dalamnya akan mengalir aliran air yang hidup. Mengalir Roh Kudus. Mulai minum, minta Tuhan penuhi aku. Penuhi gereja, Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akan kami jadikan diri kami bait Roh, sehingga Engkau suka tinggal di dalam kami. Ini kami Tuhan. Ini kami. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Amin. Berkati anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan. Yes. Biar sukacita kemenangan Ya. yang mereka sudah peroleh, Ya. terus mereka bawa. Amin. Biar kuasa, otoritas Yes. juga terus mereka bawa. Amin. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. Bapak Ibu duduk sebentar, kita masih ada satu acara. Kita mau bersuka cita menutup acara Sekali hari lagi. ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Sebab kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Mari saya jemput sekali lagi, kita bangkit berdiri. Sekali lagi kami mau terima sukacita-Mu Tuhan. Kami mau terima lawatan-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar
besar Tuhan. Ada lawatan Membakar hati yang menyembah. Membakar hati yang menyembah. Ambisi yang nyatakanlah. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kami siap menerima lawatan-Mu. Mari nyatakanlah Jesus. Ambisi yang nyatakanlah. Ambisi yang nyatakanlah. Ambisi yang nyatakanlah. Ambisi yang nyatakanlah. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, pulanglah. Dan biarlah kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, kekuatan, pertolongan, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang akan terus memberimu kemenangan demi kemenangan, akan menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu besok, kita akan ibadah seperti biasa. Amin.